Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nuki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi seputar CSN di tahun 2022. Terkhusus di video kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan untuk pengangkatan honorer untuk menjadi ASN. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen CSN untuk di tahun 2022, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan honorer untuk menjadi ASN. Di sini ada informasi terbaru yang kami kutip dari media gpnn.com yang berjudul honor usia di atas 35 tahun diangkat jadi PNS. Ini penjelasan terbaru dari Kemenpan RB. Nah, kita langsung bacakan beritanya teman-teman. Dimana di sini jelaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB kembali menjelaskan tentang penyelesaian honorer berusia di atas 35 tahun. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Pak Muhammad Afirus, pemerintah sudah menyiapkan regulasi berupa PP Manajemen P3K bagi honorer usia di atas 35 tahun. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Bagi honorer yang ingin menjadi ASN, ada jalurnya lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kata Afros kepada gpnn.com Senin 31 Januari. Dia pun membantah kabar yang menyebutkan akan ada pengangkatan honorer usia di atas 35 tahun menjadi PNS, sebab tidak ada regulasi yang mendukungnya. Jadi teman-teman, beberapa hari ini terakhir banyak berita viral terkait dengan pengangkatan honorer yang usianya sudah di atas 35 tahun atau honorer sudah lama mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Ternyata itu sudah dibantah oleh Kemenpan RB teman-teman, bahwasanya itu tidak ada regulasi yang mendukungnya. Kemudian di sini honorer berusia maksimal 35 tahun itu bisa diangkat PNS tentunya melewati seleksi CPNS sebagaimana amanat PP Manajemen PNS. Kalau kemudian berkembang di lapangan bahwa pengangkatan honorer menggunakan PP 48 tahun 2005 dan PP 56 tahun 2012, Pak Afirus menegaskan ketentuan itu sudah tidak berlaku. Jadi PP 48 tahun 2005 dan PP 56 tahun 2012 itu sudah tidak berlaku lagi. PP 48 tahun 2005 itu sudah selesai dan terakhir diubah dengan PP 56 tahun 2012. Dengan demikian, dua regulasi tersebut tidak berlaku lagi, tegasnya. Kemudian dia menghimbau seluruh honorer untuk berhati-hati menyikapi suatu informasi, harus dipahami benar-benar isinya. Jika ada keraguan, Pak Afros menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kemenpan RB. Ini untuk menghindari oknum-oknum calo yang memanfaatkan informasi tersebut demi menggait keuntungan dari honorer. Prinsipnya tidak ada pengangkatan PNS tanpa tes dari honorer, apalagi usia 35 tahun ke atas. Pengangkatan PNS menggunakan PP Manajemen PNS, salah satu pasalnya mengatur batasan usia maksimal 35 tahun dan harus lewat seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, serta seleksi kompetensi bidang, pungkasnya. Sebelumnya ratusan ribu honorer K2 maupun non-K2 gempar dengan informasi adanya pengangkatan menjadi PNS. Dari pemahaman mereka, honorer tua di atas 35 tahun bisa menjadi PNS asalkan memiliki masa pengabdian panjang. Jadi terjawab teman-teman bahwasanya untuk menjadi ASN itu harus dan wajib melalui seleksi teman-teman. Dan kalau kita buka di PP Manajemen P3K teman-teman, yaitu di PP nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kalau kita lihat syarat umumnya untuk mengikuti P3K ini itu dijelaskan di bagian ketiga pasal 15, yaitu di ayat yang ke-3. Di sini kita lihat setiap warga negara Indonesia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah
usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang B, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai ketentuan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit, TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, syarat umumnya itu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Yang selanjutnya yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang lamar dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi ini teman-teman terkait dengan syarat umum ya untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian di website resmi di menpan.go.id, yaitu melalui siaran pers dari Menteri Cahyokumolo, yaitu Menpan RB, bahwasanya pemerintah itu di tahun 2022 itu fokus merekrut P3K. Nah, di sini dijelaskan pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari seleksi calon aparatur sipil negara CSN tahun 2022, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menyampaikan bahwa di tahun 2020 ini pemerintah hanya merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk seleksi CSN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CSN tahun 2022 ini, jelas Menteri Cahyo di Jakarta Selasa 18 Januari yang lalu. Jadi untuk tahun ini, pemerintah fokus merekrut P3K dan tentunya sebagai syarat-syarat umumnya bisa teman-teman baca di PP Manajemen P3K ya teman-teman, yaitu PP nomor 49 tahun 2018 yang tentunya untuk P3K ini bisa mengakomodir honorer yang sudah berusia di atas 35 tahun dan tentunya mengenai kebijakan ataupun syarat-syarat lainnya tentunya akan menyusul yang akan disampaikan nantinya oleh Panselnas terkait dengan rekrutmen CSN untuk di tahun 2022. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi terbaru seputar CSN di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.